Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sobat channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita jumpa lagi bincang-bincang soal Ramadan. Hari ini tamu kita tamu yang luar biasa. Masya Allah. Tamu yang hebat. Masya Allah. Seorang da'i ilallah masyhur. Beliau adalah yang Masya sering Allah. ditunggu-tunggu oleh Masya umat Allah. ini. Masya Yuk kita sambut. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau adalah Habib Hamid bin Zaid Al-Attas. Sudah tidak asing lagi. Kita akan bincang-bincang dengan beliau ya. Insyaallah. Habibana. Naam. Ini Ramadan sudah sebentar lagi mau datang. Kira-kira Habibana, apa nih perbekalan? Karena kita akan terbang 30 hari bersama Ramadan. Masya Allah. 30 hari itu kan waktu yang enggak singkat, lama nih. Betul. Supaya kita bertahan istiqomah, apa nih kiat-kiatnya menurut Habib kira-kira untuk menjelang Ramadan ini umat Islam? Masya Allah, alhamdulillah yang kita muliakan, Masya Allah, Bapak Kiai Haji Muhammad Tamrin yang luar biasa, beliau begitu semangat. Jadi saya termotivasi, diberikan semangat, dorongan berdakwah ya melalui channel yang ada YouTube ini luar biasa ya. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ketahui bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan yang istimewa. Bukan ditunggu oleh kita, tapi ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau bulan Rajab, Sya'ban, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Bahkan salafus saleh bukan 3 bulan lagi, beliau 6 bulan mengharapkan biar bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Nah, yang pertama adalah bagaimana kiat-kiat kita nih menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa sih kita harus menyambut bulan suci Ramadan? Nah, karena di situ Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Sudah datang dikit lagi nih. Kita akan jemput bulan suci Ramadan, syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Kok kita harus menyambutnya? Kok sebegitu istimewanya bulan suci Ramadan? Iya, karena Nabi SAW bersabda, "Tuftahu fihi abwabul jannah." Di bulan suci Ramadan, masuk malam pertama, itu Allah buka semua pintu surga. Itu yang membuat kita menjadi memuliakan bulan suci Ramadan. Yang kedua, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Apa kata Nabi SAW? Ditutup semua pintu neraka. Dan yang luar biasa lagi di sini, wa tughallu fihi syayatin. Dibelenggu semua setan. Yang luar biasa lagi yang terakhir, fihi lailatun. Di dalamnya ada malam khairun min alfi syahrin. Apabila kita menemui malam tersebut, yang kita artikan sekarang malam Lailatul Qadar, itu lebih mulia dari 1000 bulan. Al-Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nasha'id Diniyah tentang puasa, malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan, sekitar 83 tahun 4 bulan. Nah, sekarang bagaimana kiat-kiat kita nih menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama, saya singkat dengan 4 huruf. Yang pertama H, I, V, ya, dan A. Jadi kita singkat, kalau bola kan FIFA. Ya, kalau bola kan FIFA. Kalau ini kita singkat HIFA. Nah, HIFA, 4 huruf HIFA. Apa itu? Yang pertama H, hati. Karena bulan Ramadan ini nggak sembarangan. Bagaimana kita sekarang mau nyambut tamu datang ke rumah kita, tapi hati kita nggak tenang. Hati kita nggak punya prasangka baik, ataupun tidak memaafkan dan sebagainya. Nah, maka itu yang pertama, harus sambut bulan suci Ramadan, yaitu dengan hati yang bersih. Maafkan semua kesalahan orang yang pernah berbuat jahat sama kita. Sebesar apapun kesalahan dia, kita maafkan. Dan jangan sampai ada dendam. Jangan sampai ada permusuhan. Gak bakal diterima oleh Allah puasa kita. Kam min shaimin, kata Nabi. Berapa banyak orang yang puasa. Laisa lahu min siyamihi
dia nggak dapat pahala puasa. Ilal ju'ul atas, kecuali lapar dan haus saja. Subhanallah. Ini yang pertama, hati nih harus dijaga. Hati, ya Allah. Saya juga masih belajar ya. Hati ini, ya Allah, ini mau diunnazar ilallah. Jadi penglihatan Allah kepada manusia itu hati. Maka kalau hati kita, ya Allah, penuh dengan prasangka buruk, penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan, abasa wa tawalla. Semua amal kita hilang begitu saja. Yang kedua adalah ilmu nih, Pak Kiai ini. Ilmu ini nomor satu. Iya, ilmu kita harus ilmu. Al-ilmu bitta'allum, ilmu itu harus dengan belajar. Harus duduk dengan kiai, harus duduk dengan muallim, harus duduk dengan ustadz. Nggak bisa kita mendengarkan melalui media sosial saja. Bagus, nggak apa-apa. Tapi kita juga harus duduk dengan ustadz, dengan guru. Itu akan membimbing kita. Jadi ilmu nih, ilmu tentang bulan suci Ramadan, pelajarin lagi. Yang membatalkan puasa, niat puasa, ya, mulai jamnya dari jam berapa, imsaknya, terus lagi buka puasanya jam berapa. Ini harus dipelajari. Siapa yang wajib untuk berpuasa? Pokok tentang ilmu puasa harus dipelajari. Yang ketiga, ya, V yaitu tentang fisik. Fisiknya harus kuat, Pak Kiai. Iya, kadang ada orang ya masuk bulan Ramadan nih Pak Kiai ini. Oh, dia keliling-keliling. Dia jalan ke sana, jalan ke sini. Masuk bulan Ramadan, ngabuburit. Masuk bulan Ramadan dia sakit. Nah, maka masuk bulan Ramadan, sambutlah dengan fisik yang sehat. Jaga pola makan kita, yang biasanya kita begadang. Nih udah 2 hari, 3 hari lagi mau nyambut bulan suci Ramadan, tolong Anda atur kesehatannya. Atur kesehatannya. Yang keempat, yang terakhir adalah aktivitas. Nah, aktivitas ini penting. Kenapa penting? Yang pertama, kita sediakan, ya artinya pakaian kita, baju koko kita, kopiah, kain, ya kan, sarung, sejadah, mukena. Ya kan biasa kita nih ibu-ibu nih, ya hari pertama jam 3 sore udah naruh sejadah di masjid. Anak ini pertama tuh ya. Hari pertama. Cepetan, ntar nggak kebagian tempat kita. Dia taruh tuh, Masya Allah, sejadah, mukenanya. Nah, itu harus ada aktivitas. Terus hafal bacaan Al-Quran kita. Karena syahrul Ramadan, syahrul Quran. Karena bulan Ramadan nih Pak Kiai, bulan Al-Quran nih. Bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Harus ada artinya niat. Janji, saya pengen menghatamkan Al-Quran berapa kali? 1 atau 2 atau 3. Nah, seperti itu. Karena jadi aktivitas ini harus dibanyakan. Ibadah. Iya, Masya Allah. Nah, itu 4 Pak Kiai. Masya Allah. Tadi ada HIFA. Dan kalau di sepak bola namanya FIFA. Nah, ini menyambung nih gimana nih? Silakan. Ini tadi kan FIFA, HIFA nih. Ini ada 2 kesebelasan nih yang bertarung di bulan Ramadan. Namanya Real Madrid sama Liverpool. Kalau Liverpool itu dari Inggris, Real Madrid dari Spanyol ya. Nah, ini kalau kita diambil Liverpool dan Real Madrid. Nah, gimana nih gimana kiat-kiat kita kalau untuk orang dewasa sudah mafhum bahwa kita puasa dari kita imsak sampai kita maghrib. Betul. Tapi anak-anak kita nih, kapan sih sebenarnya harus bisa diajak untuk diajari mereka berpuasa? Kira-kira yang apa namanya, yang pantas gitu. Kan ada anak 4 tahun sudah disuruh puasa, ada yang 7 tahun, bahkan ada yang baru 17 tahun baru diajarin puasa. Nah, Habibana komentarnya apa nih tentang bagaimana tarbiyatul aulad fil Islam ini ketika anak-anak kita dididik bagaimana cara menyambut Ramadan dan bagaimana berpuasa Ramadan tuh diajarkannya di usia berapa nih yang pas? Baik, di dalam ilmu fikih juga dikatakan kewajiban berpuasa. Siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa, ya kan? Nah, di antaranya di situ adalah balik. Balik, dia sudah balik, sudah dewasa, dan tanda balik itu ada 3. Ya, tanda balik ada 3. Yang pertama berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu berumur 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dan dia sudah bermimpi. Jadi dari umur 9 itu kita sudah lihat tuh pergerakan anak kita, apakah dia sudah mimpi, umur 10, umur 11, umur 12. Nah, yang ketiga yaitu umur 9 tahun khusus bagi wanita, yaitu datang bulan. Nah, kalau sudah ada tanda 3 ini, maka anak kita wajib untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bukan puasa saja, tapi sholat juga wajib.
Dan dia wajib meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan dia wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu kalau sudah ada 3 tanda ini, dia dikatakan balik. Wajib untuk puasa. Nah terus bagaimana yang dari umur 4 tahun, 1 tahun? Kita anjurkan saja. Ikut ajak sahur. Ya kan? Ajak sahur. Nah ayo kita puasa ya nak ya. Yuk kita niat, baca niat. Antar jam 8 misalnya dia mau makan nih. Ma makan mah lapar, kasih ya, kasih makan, atau kita tawarin dulu, ntar aja deh makannya zuhur ya nak ya, kalau kamu nanti makannya zuhur ya mama beliin ini itu dan sebagainya. Ada motivasi ya, motivasi karena dia belum ada kewajiban, belum balik, belum dewasa. Nah setelah udah sampai zuhur misalnya, udah waktunya makan, kita tawarin, nah gimana mau makan nggak? Kalau kamu makan, mama siapin, kalau enggak kamu tunggu maghrib nak, bagus nak, sampai maghrib nak. Jadi motivasi, omongan-omongan yang baik dan sebagainya. Dan maaf orang-orang tua yang soleh dan solehat ya, bapak dan ibu harus mengetahui anak ini wajib atau tidak. Nah itu tadi tanda balik. Kalau sudah ada tanda 3 itu, maka dia wajib untuk berpuasa. Nah, jadi jangan terlalu dipaksa, kasihan. Iya. Nah kalau bisa makannya juga di kamar, makannya di kamar ya. Nah dia misalnya jam 8 dia mau makan, lapar mah, sakit perut, kasih makan. Kasih, setelah Anda kasih makan, ntar makannya maghrib ya nak ya. Iya mah nggak apa-apa. Nah, jadi terus jangan sampai dia nggak berpuasa sama sekali. Anak saya ini masih kecil ya kan, nggak usah berpuasa. Jangan seperti itu. Dilatih ya. Dilatih. Masya Allah. Sobat channel yang dirahmati Allah, kita masuk bagian pertanyaan yang selanjutnya nih. Baik. Insya Allah masih ada 1 sampai 2 pertanyaan lagi untuk Habib dan Masya Allah. Habib, ini Ramadan ini kan bulan mulia, Habib. Betul. Tetapi kita banyak yang belum nyambung dengan Ramadan di generasi kita. Apalagi tontonan kita di TV-TV nih, Habib. Ya Allah. Ya Allah, bulan mulia, bulan karim, bulan Syahrul Mubarak. Tapi sayang, nah ini gimana nih Habibana? Apakah kiat-kiat kita gimana nih? Ternyata Ramadan yang berkah, tapi ketika kita masuk bulan Ramadan, televisi-televisi yang ada ini, channel-channelnya banyak lawakan, banyak yang macam-macam ya yang kira-kira. Nah Habib kira-kira mensikapi ini gimana? Nah inilah tantangan media sosial. Tantangan media sosial tuh lebih luar biasa. Di sini perlu ada peran orang tua. Harus ada peran orang tua. Ya memang kita nggak bisa menyalahkan televisi juga, nggak bisa menyalahkan mereka menyiarkan ini dan sebagainya. Nah itu kan kita ada pemerintah. Nah pemerintah juga lebih bijaksana, lebih luar biasa. Bagaimana masa depan anak-anak kita, ya begitu juga dengan handphone, ya dengan teknologi yang luar biasa. Nah pemerintah juga harus berusaha bekerja sama. Nah kalau orang tua saja nggak cukup, harus ada pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Insya Allah rakyat dengan pemerintah bersatu. Tayangan-tayangan channel-channel yang ada di televisi ya kita harus perbaiki. Kalau memang selama ini kan kita lihat mau buka puasa ataupun menjelang sahur ya kan, itu tayangan-tayangan dan sebagainya. Ya kalau bisa channel-channel televisi ini mereka lebih 90% lebih banyak kepada agama. Gitu ya, kepada agama. Karena bulan mulia ini akan memuliakan kita 11 bulan ke depan. Masya Allah. Iya, kalau yang gagal ya rugi. Pokoknya intinya jangan kita hanya memikirkan keuntungan untuk pribadi kita, tapi keuntungan untuk masa depan anak-anak kita ke depannya. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Sobat channel yang dirahmati Allah, masuk pada pertanyaan terakhir nih untuk Habibana kita, Habibana Mahbub, Habib Hamid bin Zaid Al-Atas. Habibana, ini kita ini kan apa namanya ya, bulan Ramadan ini kan udah bulan suci nih. Betul. Kira-kira kesuciannya dijaganya mestinya kayak apa sih? Gimana nih kesuciannya nih? Kira-kira apa yang kenapa disebut bulan suci juga nih? Kenapa nih Habibana? Ya, baik. Kenapa dinamakan bulan suci? Karena bulan Ramadan ini sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Ya, surat Al-Baqarah ayat 183. Itu sudah mutlak. Allah yang mensucikan Allah. Nah, kita hanya dengan kata kalimat suci saja
Sebenarnya bulan Ramadan ini sudah dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum Islam. Makhluk hamba-hamba Allah yang sebelum Islam juga dianjurkan mereka berpuasa. Dan di dalam Nabi Musa, zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, mereka berpuasa. Nah, maka setelah Islam ini dibawa risalahnya oleh Nabi Muhammad SAW, ya, diutus sebagai Rasul, diutus sebagai Nabi. Nah, baru di situ diperkuat. Nah, datanglah bulan suci Ramadan. Nah, maka itu kesucian ini sebenarnya datang dari Allah. Kenapa dikatakan suci? Karena di bulan itu Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa. Maka kenapa doa Nabi, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampai Nabi menekankan balik, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Karena ketika masuk hari pertama malam bulan suci, ketika itu Allah mengampuni semua dosa makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil disitulah Allah turunkan Al-Quran, disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar, di hari-hari terakhir, di malam-malam ganjil. Walhasil di situ kita semuanya mensucikan pribadi kita masing-masing. Maka di mana-mana ditawakufkan majelis taklim. Tawakuf, kenapa harus diberhentikan majelis taklim? Bukan kita berhentikan, tidak. Kita 11 bulan belajar. Nah, 11 bulan itu kita amalkan di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, kenapa para ulama kita mentawakufkan dari majelis taklim agar mereka kumpul sama keluarga. Kadang kan 11 bulan mereka kan nyari nafkah, mereka ini dan sebagainya, ya, mereka jalan, mereka punya urusan. Masuk bulan Ramadan, ayo kita buka puasa bersama sama keluarga, kita sahur sama keluarga. Nah, maka ditawakufkan untuk semuanya fokus sama pribadi masing-masing, sehingga bulan Ramadan itu menjadi suci untuk kita dan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Sobat channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya kita closing statement atau kesimpulan yang disampaikan oleh Habib Hamid bin Zaid Al-Attas. Tafadhal Habib, apa kesimpulan kita hari ini, pembicaraan kita tentang Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, guru kita, Pak Kiai kita, Kiai Haji Muhammad Tamrin, yang luar biasa, terus menerus mensiarkan agama Allah dari semua bidang. Wabil khusus hari ini, dan pesan saya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, yang kedatangannya dinanti-nanti. Bukan nama kita. Kita ini banyak dosa, kita banyak khilaf. Tapi dinanti-nanti oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, saya berpesan agar jaga bulan suci Ramadan ini. Intinya, kalau Anda misalnya tidak bisa berbuat baik, malah dengan Anda jalan ke kanan ke kiri lebih banyak dosa, lebih baik Anda di rumah. Dan jangan lupa, ketika di rumah, ya, Anda juga harus beribadah. Jangan hanya tidur saja. Walaupun tidurnya orang yang puasa, ya, beribadah. Ibadah. Nah, kita rugi. Jangan. Kita bisa belajar Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa menghatamkan berkali-kali Al-Quran. Walhasil, di bulan suci Ramadan banyak membaca Al-Quran. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Habib. Sama-sama. Allah khairan katsira. Ilmu yang diberikan luar biasa, singkat, padat, jelas, jejak, terima nyata kasih, ini. Terima kasih. Kalau kita nggak bisa ngambil intisari dari beliau, Masya Allah. Ada apa yang menghalangi kita? Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin. Pak Topik main di tengah sawah. Pak Karsum naik ke atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana. Syukran, barakallah, barakallah Pak Kiai.